Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamma ba'du. Yang kami taklimi Ketua Yayasan Universitas Islam Madura sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Butet Pamekasan, yakni Nyai Hajah Faridah Hefni. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Madura beserta seluruh sivitas akademika. Yang kami hormati seluruh peserta mahasiswa KKNT UIM tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Saya perwakilan dari mahasiswa KKNT Poskom 14 di Desa Jalma. Adapun judul dari artikel kami adalah optimalisasi pendidikan formal dalam program Fun English Learning melalui partisipasi mahasiswa KKN UIM di SDN Jalma 1. Kemudian selanjutnya, KKN adalah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh LP2M UIM. Adapun lokasi KKN kami bertempat di Desa Jalma, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dan kegiatan ini kami laksanakan di SDN Jalma 1. Di SDN Jalma 1, siswa mengalami kesulitan dan kurang minat dalam belajar Inggris akibat metode pengajaran yang kurang menarik. Maka dari itu, program Fun English Learning dirancang untuk meningkatkan minat dan kemampuan bahasa Inggris siswa dengan pendekatan yang kreatif dan interaktif. Adapun latar belakang pelaksanaan metode ini adalah pendidikan bahasa Inggris sejak dini penting untuk keterampilan komunikasi, karena seperti yang kita tahu bahwa bahasa Inggris hari ini sudah menjadi alat komunikasi, karena bahasa Inggris kan termasuk bahasa internasional. Jadi alangkah baiknya jika bahasa Inggris diterapkan sejak dini dan mereka bisa menguasai bahasa Inggris dengan lancar. Kemudian di SD Jalma 1, siswanya sering mengalami kesulitan dan merasa bosan untuk belajar bahasa Inggris dikarenakan bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang jarang mereka temui. Jika bahasa Arab juga merupakan bahasa asing, mungkin bahasa Arab masih sering mereka lakukan. Contohnya jika mereka mengenyam pendidikan madrasah diniyah. Mereka sering bertemu dengan bahasa Arab, bahkan Al-Quran yang sering mereka baca setiap hari itu termasuk bahasa Arab. Mungkin mereka sering bertemu dengan bahasa Arab, meskipun bahasa Arab juga termasuk bahasa asing. Namun jika bahasa Inggris, mereka akan menemukan bahasa Inggris ketika sekolah saja, ketika pelajaran bahasa Inggris. Maka dari itu, bahasa Inggris bagi mereka itu adalah sesuatu yang sulit. Kemudian, karena hal tersebut, maka diperlukan pendekatan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, tujuan kami melakukan metode ini adalah mengubah pandangan siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris, mengubah pola pikir, mengubah mindset mereka yang awalnya bahasa Inggris itu membosankan. Kami di sini ingin mengubah cara pikir mereka bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan, dan membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan. Karena jika proses pembelajaran sudah menyenangkan bagi mereka, akan lebih mudah ilmu mereka terima, akan lebih mudah mereka mengikuti bahasa Inggris dan memahaminya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan pengabdian kami ini mulai dari tanggal 17 Juli sampai 17 Agustus 2024 yang bertempat di SDN Jalma 1, Pamekasan. Kemudian ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan persiapan. Yang pertama, kunjungan lapangan untuk memahami situasi, karena sebelum kami berhadapan dengan siswa langsung, kami sebelumnya mengadakan kunjungan lapangan dan memahami situasi mereka, bagaimana keadaan bahasa Inggris di sana, apakah sudah menyenangkan bagi mereka atau ternyata membosankan dan tidak menarik bagi mereka. Kemudian setelah itu kami melakukan perencanaan matang terkait materi, terkait metode dan strategi apa yang akan kami gunakan ketika berhadapan dengan siswa. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan. Di sini yang pertama, kegiatan pembelajaran menggunakan media seperti flashcard, English song, dan ice breaking. Adapun flashcard sendiri adalah berupa kartu yang satu sisi berisi kosakata menggunakan bahasa Inggris dan artinya, kemudian di sisi lain berisi gambar dari kata tersebut. Jadi kami membuat kartu manual yang kami cetak sendiri. Itu di satu sisi kami menulis beberapa kosakata, contohnya kata kerja yang sudah biasa mereka lakukan sehari-hari seperti tidur, makan, berjalan, sekolah, dan lain-lain, pergi ke sekolah dan lain-lain. Jadi beberapa kosakata seperti contoh tersebut yang kami tulis di satu sisi dan juga kami tulis artinya.
Kemudian di sisi satunya kami kami menggambar pekerjaan tersebut, kata kerja tersebut. Sehingga setelah mereka menerima flashcard tersebut, mereka menghafalkan, memahami dan mengingat cara membacanya. Kemudian setelah mereka hafal, mereka paham, kami menebaki mereka. Jika gambar ini apa bahasa Inggrisnya? Di gambar ini kira-kira apa bahasa Inggrisnya, seperti itu. Dengan begitu, siswa bisa menambah kosakata yang lebih banyak, sehingga mereka lebih banyak tahu dan lebih mudah menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Adapun English song sendiri itu kami nyanyikan ketika mereka sudah mulai bosan dalam penyampaian materi bahasa Inggris, sekaligus ice breaking juga kami lakukan di sela-sela pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian tahapan evaluasi, kami juga memantau terkait partisipasi siswa dan guru. Apakah siswa dan guru senang terhadap metode yang kita gunakan dengan menggunakan media tersebut, seperti itu. Kemudian mengamati dampak pengajaran dalam kehidupan sehari-hari, karena tujuan kami juga agar mereka bisa berbahasa Inggris dengan mudah. Maka kami mengupayakan agar bahasa Inggris yang sudah mereka hafal, mereka gunakan dalam sehari-hari. Meskipun ketika mereka berbicara, satu kalimatnya tidak full menggunakan bahasa Inggris, setidaknya bahasa Inggris yang sudah mereka ketahui, mereka gunakan dan mereka ucapkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, teknik pengumpulan data kami ini menggunakan narrative inquiry. Jadi narrative inquiry adalah kami melakukan interview langsung dengan mereka terkait sebelum kegiatan ini dilaksanakan dan setelah kegiatan dilaksanakan. Dan instrumen kami menggunakan interview dan dokumentasi. Jadi kami menginterview mereka, bagaimana pengalaman mereka baik sebelum atau sesudah dari kegiatan ini, dari metode yang kami terapkan ini. Apakah tujuan kami sudah tercapai atau belum, seperti itu. Dan juga kami menggunakan dokumentasi. Selanjutnya, hasil dari metode tersebut, sebelum kegiatan siswa kesulitan dalam pelafalan, kurang percaya diri dan merasa bosan. Tapi ternyata setelah kegiatan siswa lebih tertarik, aktif dan interaktif. Jika sudah tertarik dan aktif, maka kurang percaya diri yang sebelumnya mereka miliki itu akan luntur dan mereka akan menjadi siswa yang partisipatif di dalam kelas. Itu saja mungkin dari kami. Kesimpulannya, program Fun English Learning ini berhasil meningkatkan minat siswa terhadap bahasa Inggris di SDN Jalma 1. Mereka sudah sedikit banyak menggunakan bahasa Inggris, kosakata yang sudah mereka hafal di beberapa kegiatan sehari-hari mereka. Kemudian media pembelajaran interaktif itu mampu untuk mengubah pola pikir mereka yang sebelumnya menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit. Jadi sekarang bagi mereka bahasa Inggris itu menjadi pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Dan rekomendasinya adalah guru perlu strategi yang lebih efektif untuk menciptakan suasana kelas yang menarik dan nyaman. Karena bahasa Inggris adalah bahasa asing yang sulit, yang jarang mereka gunakan, maka bahasa Inggris tidak bisa menggunakan metode ceramah seperti pada umumnya. Kita harus menggunakan beberapa strategi dan metode yang sekiranya membuat mereka lebih tertarik, dan akhirnya pembelajaran bahasa Inggris bisa aktif dan mereka bisa menerima ilmu dengan baik. Kemudian jika ada saran dan pertanyaan boleh disampaikan kepada kami. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya sebagai perwakilan dari mahasiswa KKNT Poskom 14 mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.